Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu 14 Juli 2021 kita akan belajar dari Roma pasal yang keempat ayat 18. Roma pasal yang keempat ayat 18. Judulnya adalah sekalipun tidak ada dasarnya. Sekalipun tidak ada dasarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sudah beberapa kali kita belajar mengenai pengharapan. Kali ini kita juga akan belajar lagi mengenai pengharapan. Karena saya lihat ini sangat penting di hari-hari yang sungguh menyibukkan pikiran kita dan melelahkan jiwa kita ini. Banyak orang yang kehilangan harapan. Maka saya sengaja untuk kita belajar pengharapan supaya kita menjadi teguh. Mari kita baca ayatnya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita akan melihat dua hal. Ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, tidak ada dasar untuk berharap. Sekali lagi perhatikan kalimat ini. Saya baca pelan-pelan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Berharap juga dan percaya. Ini di dalam bahasa Yunani kalimatnya demikian. Hos par elpida ep elpidi episteusen. Hos par elpida ep elpidi episteusen. Arti literalnya adalah percaya melampaui harapan di atas harapan. Percaya melampaui harapan di atas harapan. Ini adalah pengharapan yang tidak biasa. Dan Abraham percaya itu. Ini pengharapan yang tidak masuk akal. Dan Abraham percaya itu. Mengapa saya katakan tidak masuk akal? Perhatikan ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini kan tidak masuk akal. Harapannya itu adalah memiliki keturunan. Tetapi ini tidak masuk akal. Abraham umurnya itu 100 tahun. Di sini disebutkan kira-kira 100 tahun. Dikatakan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Mana ada orang seusia itu dan istrinya sudah tidak bisa lagi melahirkan, mosok mengharapkan keturunan. Nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Itu pengharapan yang tidak biasa. Kalau kita mengharapkan misalkan pasangan muda-mudi yang baru menikah mengharapkan untuk mempunyai anak gitu ya. Ya usia 25-30 ya wajar lah mengharapkan itu. Dan itu tidak mustahil. Tetapi kalau usianya 100 dan istrinya rahimnya telah tertutup, bagaimana mengharapkan mempunyai keturunan? Tapi itulah Abraham.
Makanya dikatakan hospar elpida elpidi episteusen. Percaya melampaui harapan di atas harapan. Luar biasa ya. Percaya melampaui itu harapan-harapan yang orang biasa punya harapan itu di atas lagi harapannya. Karena memang apa? Memang tidak masuk akal gitu. Memang tidak masuk akal. Jadi harapan di atas harapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itulah Abraham. Tidak ada dasarnya untuk berharap. Dia sudah tua dan Sarah sudah tertutup rahimnya. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi dia percaya melampaui harapan di atas harapan. Ini luar biasa dan menjadi contoh. Itulah sebabnya Abraham ya menjadi orang yang terkenal karena imannya. Ya. Ini bukti bahwa dia percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa dia akan memiliki keturunan. Sekalipun di dalam fisiknya sudah tidak mendukung sama sekali. Dan fisik dari istrinya juga sama sekali tidak mendukung. Tetapi percaya melampaui harapan di atas harapan. Kemudian hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah meletakkan pengharapan atas janji Tuhan. Meletakkan pengharapan atas janji Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Menurut yang telah difirmankan. Menurut yang telah difirmankan. Itu kan berarti Tuhan sendiri sudah berjanji kepada Abraham. Sudah difirmankan. Mari baca ayat 20 dan 21 demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Perhatikan ini. Allah berkuasa. Allah berkuasa ya untuk mewujudkan janjinya itu Allah berkuasa. Jadi sekalipun fisik Abraham tidak mendukung, sekalipun fisik Sarah tidak mendukung, tetapi karena itu sudah janji Allah, maka Allah berkuasa untuk mewujudkannya, untuk mewujudkan janji itu. Artinya bahwa keberadaan Abraham dan Sarah tidak akan pernah menjadi penghalang bagi Allah untuk mewujudkan janjinya. Dan itulah dasar atau ya pengharapan itu diletakkan atas janji Tuhan itu. Jadi secara fisik tidak ada dasarnya. Tetapi pengharapan itu diletakkan atas janji Tuhan. Itu yang sangat penting. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, intinya adalah sekalipun keadaan tidak mendukung, tapi tetap berharap pada janji Tuhan. Sekalipun keadaan tidak mendukung, tetapi tetap berharap pada janji Tuhan. Itulah Abraham, luar biasa ya imannya seperti itu. Luar biasa pengharapannya seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini? Lihat keadaan sekarang. Jadi seakan-akan tuh membuyarkan semua harapan. Perhatikan, ini contoh, salah satu saja dari contoh. Seorang pasangan muda-mudi sudah merencanakan luar biasa untuk menikah. Dengan desain-desain yang sudah disiapkan, dengan banyak persiapan yang sudah menghabiskan banyak dana. Karena kan sudah harus booking ini kan begitu. Tapi ternyata keadaannya seperti ini. Mau tidak mau semuanya
dirubah, dirubah. Jadi harus menjadi sederhana, hanya di gereja saja. Kalau ngundang ya paling sedikit, tidak bisa banyak. Bahkan sekarang lebih tidak bisa lagi ya. Paling keluarga dekat atau orang-orang dekat dari gereja. Begitu aja bisanya. Berubah. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalkan, kita sudah merencanakan nanti di tahun ini kita akan berusaha ya, jualan ini, jualan itu. Kita sudah rancangkan sedemikian rupa. Tapi kenyataannya seperti ini. Kenyataannya seperti ini. Jadi seperti ya seakan-akan itu membuyarkan harapan-harapan. Dan masih banyak lagi harapan-harapan itu yang buyar oleh karena keadaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi yang menyedihkan adalah kalau harapan-harapan untuk masalah rohani itu juga menjadi buyar. Itu sangat menyedihkan. Bapak Ibu, mari kita pegang janji Tuhan. Letakkan pengharapan itu pada janji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Anda, pegang itu. Berharaplah pada itu. Itu pasti terwujud. Karena janji Tuhan. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan Allah berkuasa. Ya. Allah berkuasa untuk mewujudkannya. Janji itu. Jadi hidup kita harus berdasarkan pengharapan dari janji-janji Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan janji-janji Tuhan? Ya baca Alkitab. Atau pengalaman yang dulu sudah pernah ada janji-janji Tuhan yang belum terwujud dalam kehidupan Anda secara pribadi. Tetap berharap itu akan terwujud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau seseorang ya dalam hati nuraninya mempercayai bahwa Tuhan akan misalkan menjadikan dia seperti ini ya, pengalaman pribadi menjadikan dia seperti ini. Maka itu jangan buyar. Harapkan itu pada janji itu. Pasti janji itu akan terwujud. Jadi jangan buyar itu pengharapan. Kalau kita hidup tanpa pengharapan, maka kita akan menjadi orang yang linglung, menjadi orang yang akan galau, menjadi orang yang terus-menerus dikuasai oleh ketakutan, khawatir, karena tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu, mari kita letakkan pengharapan kita pada janji Tuhan. Kalau janji untuk keturunan bagi Abraham itu pun tidak terhalang oleh karena fisik Abraham, demikian juga janji untuk Anda dan saya yang secara pribadi kita terima dari Tuhan, itu tidak pernah terhalang untuk diwujudkan oleh karena situasi ini. Tidak pernah terhalang oleh karena pandemi ini. Pasti akan Tuhan wujudkan. Mari Bapak Ibu, hidup kita adalah hidup yang berpengharapan pada janji Tuhan. Sekalipun secara fisik tidak ada dasarnya. Kalau kita berpikir tentang keadaan kita sekarang, itu tidak menguatkan akan pengharapan kita. Kalau kita berpikir akan keadaan ekonomi, keuangan, atau apapun, bahkan kesehatan, itu tidak menolong untuk pengharapan itu. Tetapi kalau kita meletakkan pengharapan pada janji Tuhan, maka kita menjadi kuat, terus maju di dalam hidup ini. Tidak kalah oleh masalah, tidak kalah oleh situasi yang tidak menyenangkan ini. Pengharapan kita terletak pada janji Tuhan. Sekali lagi, mari Bapak Ibu, hidup berdasarkan pengharapan yang Anda letakkan pada janji Tuhan. Maka Anda menjadi kuat dan siap melangkah untuk menerima penggenapan dari janji Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menolong, Roh Kudus sudah menerangi hati kami, sehingga kami bisa mengertinya. Dan biarlah Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.